Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Masita Puspasari dengan NIM 200111010 dari sesi A, jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu bullying serta dampaknya dan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait bullying ini sendiri. Nah, mungkin dari kita, teman-teman semua juga udah paham ya tentang bullying itu apa. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih rincinya lagi. Oke, langsung aja. Ini lebih ke bincang-bincang ringan ya, gitu. Mohon ditonton sampai habis juga biar lebih paham tentang apa itu bullying. Nah, mungkin yang pertama itu tentang pengertian atau definisi dari bullying. Jadi apa sih itu bullying gitu? Jadi bullying itu adalah perilaku yang disengaja, di mana itu seperti melakukan kekerasan yang terkait kepada psikis atau bahkan bisa sampai ke fisik seseorang. Semacam bisa disebut sebagai mengejek, menghina, lalu menendang, memukul, mencaci, bahkan hal-hal sosial seperti menggibah seseorang, menyebarkan berita hoax tentang dirinya sehingga ngebuat si korban ini menjadi tidak percaya diri lagi ketika berada di publik ataupun di masyarakat seperti itu. Nah, biasanya juga pelaku ini memiliki target di mana targetnya ini adalah seseorang yang suka menyendiri ataupun tidak memiliki teman yang dia merasa wah bisa nih untuk dibully gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah, selain itu bullying itu juga dilakukan secara berulang. Jadi bullying ini gak dilakuin satu kali aja gitu, tapi bisa sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Meskipun di tahun 2023 dibully gitu, tapi ketika ketemu lagi di tahun 2024 itu bisa jadi ada pembulian lagi gitu. Jadi memang pembulian itu dilakukan secara berulang. Nah, kita lanjut tentang macam-macam bullying. Nah, di sini ada beberapa macam bullying. Yang pertama itu yakni secara sosial. Nah, secara sosial ini dimana kalau kita nyebutnya itu gibah ya gitu. Dimana itu mencemarkan nama baik si korban gitu dan menyebarkan berita hoax yang sebenarnya korban tuh nggak seperti itu gitu. Jadi pelaku ini ngebuat nama korban ini jadi tercemar gitu. Dan si korban ini jadi ngerasa dikucilkan gitu. Apalagi sekarang ada banyak ya orang gitu. Mungkin dari kita, coba kita lihat diri kita sendiri, apakah kita ngelihat seseorang itu dari mata atau dari telinga gitu. Karena biasanya dari kita itu juga ketika ada yang bilang si A itu ternyata gini loh gitu, kemarin dia tuh gini gitu. Dan kita langsung percaya, oh iya, ya ampun, aku kira si A itu baik loh, ternyata gitu ya gitu. Jadi coba dicek sendiri gitu, apakah kita ngelihat seseorang dari mata atau kita ngelihat seseorang itu dari telinga kita gitu. Dan kebanyakan emang ngelihatnya itu dari telinga, dari omong-omongan temen yang katanya dia gini, jadi kita ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan tuh gak suka sama si korban, ikut-ikutan jadi mencela si korban, ikut-ikutan jadi mengejek si korban, padahal kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya korban ini di sini emang sejahat itu atau emang dia beneran jadi korban bullying gitu. Nah, itu tadi yang pertama ya, macam-macam bullying secara sosial, yakni ya bisa kita sebut sebagai gibah gitu, atau bahkan memfitnah ya, karena hal-hal yang emang nggak ada di diri si korban itu gitu, namun ngebuat nama korban itu jelek ataupun tercemar. Oke, yang kedua itu tentang macam-macam bullying secara verbal, dimana itu dengan mengungkapkan kata-kata yang nggak pantas, semacam mengejek, mencaci ataupun mengancam. Jadi kalau ini saya nanya ke kalian gitu, Sita nanya ke kalian, lebih sakit mana ketika kita dipukul atau ketika kita dibilang bodoh? Ya, biasanya pasti lebih sakit ketika kita dibilang bodoh oleh seseorang. Karena apa? Karena itu tuh ngenaknya di sini, bener ya. Kayak langsung, duh, sebodoh apa sih aku sampai dibilang bodoh gitu. Itu jadi pikiran gitu. Jadi hal
apalagi sampai kita bawa ke memori jangka panjang kita gitu, sampai kita ingat bahwa oh dulu aku SD pernah dibilang bodoh sama si B nih gitu, dulu aku waktu SMP pernah dibilang gemuk sama si C gitu. Jadi itu menjadi memori jangka panjang yang emang ngebuat sakit di psikis kita gitu, semacam ada dendam ataupun hal-hal yang masih kita simpan rapi gitu, padahal itu menyakitkan semacam itu. Jadi emang secara verbal itu lebih menyakitkan daripada secara fisik, karena sakitnya kita nggak tahu gitu. Bahkan ada banyak orang yang ketika dewasa itu, kenapa ya kok suka nangis, kenapa ya kok tiba-tiba gini gitu, padahal dia mendem sesuatu yang emang nggak seharusnya di situ gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, ada secara fisik, itu udah melakukan kontak fisik ya gitu, selain dianya secara verbal gitu, semacam mungkin memukul, menendang, apalagi ya, menarik, mencakar, mencubit, memalak, dan masih banyak yang lainnya lagi gitu. Jadi itu juga termasuk bullying, dimana mungkin ada banyak yang kita lihat itu semacam ditarik bajunya atau apa gitu, sampai si korban ini ketakutan. Itu biasanya yang sering kita lihat ya, dan itu termasuk bullying secara fisik. Oke, selanjutnya itu ada secara online ataupun yang sering disebut itu cyberbullying. Nah ini sering banget, atau yang kita sebut itu netizen gitu ya. Netizen Indonesia itu kan kalau udah bergerak tuh wah gitu, jadi bahkan sampai akun Instagram orang hilang gitu. Nah itu sebenarnya bisa disebut bullying, yakni cyberbullying itu tadi, ketika misal gini nih, misal saya ngeposting foto gitu, aslinya saya ini hitam gitu, aslinya saya hitam, tapi waktu diposting saya putih gitu, dan ada yang komen nih gitu, aslinya hitam kok jadi putih di sini gitu. Jadi semacam ejekan-ejekan yang ternyata ngebuat yang lainnya tuh iya gitu, itu jadi banyak, dan itu malah ngebuat komentar itu adalah komentar-komentar negatif yang ngebuat sayanya itu menjadi ngerasa jadi rendah diri, jadi kurang percaya diri gitu. Dan mungkin semacam hal lain, contohnya gemuk gitu, ada yang gemuk terus di komen, ih gemuk banget gitu, kok gemukan ya gitu, dulu nggak gini deh, atau hal-hal lain gitu yang secara online pastinya gitu. Itu disebut cyberbullying. Oke, berarti itu tadi ya, ada 4 macam-macam bullying. Lalu penyebab bullying, kita masuk ke penyebab bullying. Apa sih penyebab bullying itu gitu? Nah biasanya korban bullying itu merupakan seseorang yang suka menyendiri dan terlihat nggak punya teman. Kenapa bisa gitu? Karena si pelaku itu ngelihat korban itu sendirian nih, nggak ada nih yang bakal nolongin dia atau apapun seperti itu. Jadi dia tuh mudah aja gitu. Namun mengesampingkan itu, ternyata ada juga nih gitu korban bullying yang dia punya banyak teman kok gitu, dia punya banyak relasi, tapi dia tetap dibully. Karena apa? Karena mungkin aja karena ada suatu masalah atau hal lain gitu. Intinya seperti ini, si pelaku adalah orang yang lemah. Kenapa dibilang seperti itu? Karena emang dia itu ngebuat dirinya itu besar, ngebuat dirinya itu merasa berkuasa dengan menjatuhkan orang gitu. Jadi sebenarnya dia tuh nggak punya apa-apa gitu, dia nggak punya kekuatan. Dengan menjatuhkan orang, dia itu ngebuat ataupun membangun dirinya menjadi lebih kuat dengan hal buruk itu tadi gitu. Itu kenapa pelaku itu sebenarnya orang yang lemah. Oke. Selanjutnya dampak dari bullying. Ini maaf ya, saya ngeliat ke bawah karena emang PPT-nya lagi di laptop gitu, jadi ngeliatnya di bawah. Dampak bullying itu kita lihat ini ada beberapa, akan saya bacakan aja ya, sekaligus penjelasan juga gitu. Nah yang pertama itu jadi kurang percaya diri dan tertutup. Karena apa? Karena mungkin ketika di macam-macam bullying itu semacam fitnah tadi misal gitu, kan itu jadi gak enak ya gitu, ketika kita ketemu orang terus dibilangin, atau orang ada yang nyebut itu si A tuh gitu yang semalam itu gini kan, iya gitu. Jadi itu membuat dia kurang percaya diri, jadi ngelihat dirinya sendiri itu semacam apa, aku seburuk itu ya gitu. Ataupun di sosial itu dia udah disebut sebagai
gajah misal dengan kegemukan dia gitu, dan itu membuat dia itu ngerasa rendah diri pastinya gitu, nggak percaya diri gitu. Jadinya dia ngerasa, oh aku segemuk ini ternyata ya gitu. Jadi dia ngerasa kurang berharga seperti itu. Lalu selanjutnya itu suasana hati berubah-ubah juga, itu juga termasuk dari bullying. Semacam aku gak kenapa-napa kok tiba-tiba sedih ya gitu, pagi-pagi ceria tiba-tiba siang kayak nggak mood, kayak ke kantin yuk, nggak deh gitu, kayak kurang 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 enak aja gitu untuk keluar gitu, untuk keluar kelas atau untuk keluar rumah gitu. Nah selanjutnya keinginan belajar jadi berkurang gitu, jadi males-malesan karena ketika belajar jadi kayak kepikiran gitu kan, sering ya kita gitu kalau ada masalah juga, tuh kok gini ya gitu, aduh besok gimana ya gitu, jadi cemas jadinya gitu. Jadi itu yang menyebabkan keinginan belajarnya berkurang gitu. Nah selanjutnya itu ingin pindah sekolah. Ini mungkin ya karena si pelaku ini berada di satu sekolah yang sama gitu, jadi si korban juga nggak mau ya gitu ketemu terus-terusan gitu oleh si pelaku gitu. Jadi emang dianya itu pengen pindah sekolah aja gitu, aku nggak mau deh gitu, takut gitu-gitu. Atau bahkan ketika ngeliat dari jauh aja udah menghindar gitu, pelakunya tuh mundur-mundur gitu. Atau bahkan sampai yang lebih parah itu, namanya aja terdengar itu dia udah jantungan, udah gemeteran gitu, sampai yang aduh gitu, sampai ya gemeteran dan jantungnya tuh kayak berpacu lebih cepat gitu. Bahkan padahal cuma namanya doang gitu. Selanjutnya itu berpotensi membuli orang lain. Ini sebenarnya lebih ke dendam gitu, dendam yang benar-benar disimpan ditimbun gitu. Itu malah bisa membuat si korban suatu saat menjadi pelaku gitu. Itu sebenarnya kalau kita masuk ke agama ya, dalam Islam itu nggak boleh dendam. Karena apa? Itu tadi gitu, kita bisa aja gitu tanpa kita sadarin gitu. Biasanya kalau teman-teman ada ngebaca buku dari Bang Daud Antonius tentang Criminal Minds, itu juga di situ ada banyak banget pelaku yang ternyata ketika dilakukan asesmen gitu, dilakukan wawancara, ternyata ketahuan bahwa dia juga termasuk korban gitu. Contohnya apa? Misal contoh di dalam buku itu semacam pedofil gitu. Dia itu seorang pedofil, yakni melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak di bawah umur, misal seperti itu. Dan ternyata ketika diwawancarai, ketika dilakukan rangkaian bermacam asesmen psikologis, terlihat dan ternyata terbuka bahwa dia termasuk korban gitu, korban dari orang tuanya atau korban dari orang terdekat ataupun orang-orang yang nggak dikenal seperti itu. Jadi itu berpotensi ya ketika kita emang ya dendam itu tadi gitu. Selanjutnya bisa menyebabkan depresi gitu karena kepikiran ya, jadi cemas, jadi moodnya nggak teratur gitu, jadi tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis gitu, masih senang-senang gitu sama teman-teman gitu, tiba-tiba kayak duh gak enak gitu, berubah-ubah gitu. Itu bisa jadi depresi gitu. Lalu juga menyakiti diri sendiri, orang lain, bahkan yang paling parah itu bunuh diri gitu, karena menganggap dirinya itu udah gak berharga gitu, udah gak diakuin sama masyarakat gitu. Aku di sini juga mau ngapain gitu, udah jadi ngerasa nggak percaya diri lagi gitu. Selanjutnya itu mempengaruhi hasil belajar, itu juga termasuk tadi ya tentang keinginan belajar berkurang seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah setiap manusia itu memiliki mental yang beda-beda gitu. Jadi coba tolong dengerin teman-temannya yang ngerasa dibully gitu, hanya karena dia dibilang bodoh, karena emang tiap orang beda-beda gitu. Kita contohkan si A, si B, dan si C gitu. Si A ketika dibilang dia bodoh, dia bakalan ngejawab, apaan? Kamu nih yang bodoh gitu. Tapi kalau si B dibilang bodoh, dia bakalan diem aja gitu. Bakalan berpikir, iya ya, apa aku bodoh ya gitu. Dan kalau si C ketika dibilang bodoh, dia bisa langsung nangis. Intinya apa? Berarti mereka ini punya mental yang beda-beda. Padahal sama-sama bilangnya bodoh, tapi di sini dia melawan, di sini dianya diam, di sini dia menangis gitu. Jadi emang tiap orang mentalnya itu beda-beda gitu.
Selanjutnya itu penyebab seseorang menjadi pembuli. Yang pertama itu keluarga yang kurang harmonis, jadi mencontoh perilaku buruk orang tua, karena nggak menutup kemungkinan ya ketika orang tua itu mengatakan anaknya bodoh, si anak juga bisa untuk mengatakan hal itu ke orang lain gitu. Sama seperti ketika gini, si ayah gitu pulang dari kantor dimarahi bosnya, ketika di rumah ada kesalahan dikit aja dari istrinya, misal keasinan nih sayurnya gitu, biasanya nggak seperti itu gitu. Biasanya coba deh kamu cicipin, kayaknya kurang kurang manis nih gitu, ini keasinan atau apa gitu. Tapi waktu dia dimarahin bosnya ketika keasinan dikit aja, itu dia langsung marah-marah dan nggak mau makan. Dan istrinya juga karena dimarahin, anaknya berbuat salah sedikit aja gitu, itu udah dimarahin habis-habisan. Itu bisa gitu, emosi itu bisa nurun gitu, bukan nurun ya, semacam kayak ada pengaruhnya gitu lah. Bisa berdampak gitu. Si ayah seperti ini diturunkan ke ibu, diturunkan ke anak, anak bermain-main diturunkan ke teman-temannya gitu. Jadi itu bisa gitu. Apalagi tentang keluarga yang kurang harmonis, yang tiap hari bertengkar terus, bahkan di depan anak-anaknya gitu. Selanjutnya ada lingkungan yang buruk dan teman yang buruk. Ini kita satuin ya, karena apa, ketika kita punya circle, contoh nih, saya punya circle gitu, namanya The Flower misal seperti itu. The Flower ini punya 4 orang dalamnya gitu, satu orang ini pembuli gitu. Apakah 3 orang ini kemungkinan akan membiarkan satu ini membuli atau ikut-ikutan gitu? Itu biasanya ikut-ikutan gitu, bahkan ngerasa bodoh amat. Karena apa? Karena kembali ke Islam, bahwa kita harus mencari teman yang emang baik, yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Karena kalau teman yang buruk, bisa jadi kita terjerumus ke hal-hal yang buruk. Bahkan ketika diem aja kita, namun itu teman dekat kita, kita nggak bakal dan susah untuk ngomongnya, kayak duh gimana ya ngomongnya, padahal itu kan buruk gitu. Karena kita diem, dan si korban ini yang ngelihat kita bareng dia, korban ini juga bisa aja gitu ngelihat kita buruk, bahwa tuh teman-temannya tuh gitu buruk juga tuh gitu, suka ngebully juga gitu-gitu. Jadi pandangannya jadi beda gitu, karena emang kita bareng-bareng gitu. Apalagi ketika kita nggak tahu gitu, jalan nih berempat gitu, satu ini tiba-tiba ngebully di kantin gitu, yang tiga nggak tahu, buset apaan nih gitu. Karena nggak tahu, jadi ya diem aja dan jadi bingung gitu. Dan itu diliatin orang kan jadinya, oh berempat nih yang ngebully gitu, padahal hanya satu gitu, yang tiga ini nggak tahu apa-apa gitu. Itu pentingnya memilih teman yang baik seperti itu, lingkungan yang baik gitu. Selanjutnya lemah, ini mungkin seperti di awal ya, karena pelaku ini adalah orang lemah yang pengen memiliki kekuatan, memiliki power gitu, sehingga dia itu ya pengennya dianggap lebih gitu, makanya dia menjatuhkan orang lain seperti itu. Oke, selanjutnya cara mengatasi bullying ini untuk teman-teman, terutama yang punya kenalan seorang korban ataupun teman-teman termasuk si korbannya sendiri misal gitu. Yang pertama itu jangan diam. Jangan diam itu maksudnya coba dilawan, kalaupun nggak bisa dilawan, coba untuk misal jalannya lebih tegap dari biasanya. Itu biasanya menandakan kita itu orang yang kuat, semacam kayak ya udah jalan aja gitu gitu. Itu sebenarnya trik-trik gitu sih sebenarnya kalau yang hal-hal seperti itu. Jangan diam itu juga bisa juga kita berbicara kepada guru BK misal di sekolah, atau berbicara kepada orang terdekat kita gitu. Jangan dipendam gitu. Ketika ada pembulian, coba bilang ke teman dekat atau kepada guru yang paling baik, yang kalian rasa baik, yang kalian rasa bisa nih untuk cerita, atau bahkan orang tua kalian gitu. Seperti itu. Jadi jangan diam, apalagi itu udah merusak psikis kalian ataupun fisik kalian gitu. Coba untuk speak up. Lalu dukunglah korban bullying agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya kembali dan mendampinginya agar tetap bertindak positif gitu. Jadi coba dengerin teman-teman kalian yang ngerasa dibully. Seperti tadi ya, ketika kita dibilang bodoh aja, itu udah beda gitu. Si A melawan, si B diem aja, si C nangis gitu. Jadi emang ketika teman-teman
kita bilang aku dibilang bodoh sama si ini, kita nggak boleh tuh bilang gitu aja kok gitu, ataupun kita banding-bandingin, Allah aku aja pernah dibilang gitu sama dia gitu. Aku biasa aja nyol gitu, itu nggak boleh gitu, karena tiap orang mentalnya beda-beda. Jadi coba pahamin, coba ketika si A berbicara seperti itu kita menjadi si B, coba kita ini masuk ke diri dia gitu, gimana kita memang benar-benar bersimpati kepada dia, gimana kita menjadi dia gitu, seenggaknya elus pundaknya gitu, kamu kuat kok gitu. Kalau ini udah terlalu berlebihan, coba yuk kita ke psikolog gitu, coba yuk kita konseling gitu, itu bisa seperti itu gitu, dengan support gitu. Ataupun kamu nggak sendirian kok, ada aku di sini, coba ceritain aja nggak apa-apa, pelan-pelan nangis aja nggak apa-apa gitu. Itu bisa jadi suatu hal yang benar-benar positif gitu, yang mendorong korban menjadi lebih baik pastinya. Selanjutnya itu mengkomunikasikan perasaan ke orang terdekat, ini juga sama ya, seperti itu, bercerita, ayo coba speak up, jangan dipendem gitu. Selanjutnya itu self forgiveness, maksudnya apa? Coba maafin diri sendiri. Ketika kita dibilang bodoh, coba kita kembali ke diri sendiri, kita pikirin, apa aku sebodoh itu gitu, ataukah dia ini berlebihan bilang kan aku bodoh gitu. Jadi coba kembali ke diri sendiri. Kalau emangnya salahnya dari kita, misal kita terlalu bodoh, sebenarnya si pelaku juga nggak boleh bilang kita bodoh kalau emang kita bodoh, misal di matematika. Karena tiap orang kan beda ya gitu. Aku nggak bisa di matematika, tapi aku jago kok ngelukis gitu. Itu tiap orang beda-beda. Tapi ketika kita dibilang seperti itu, coba kita gini, oh mungkin iya gitu. Ambil positifnya aja gitu, oh iya mungkin aku terlalu bodoh ya kemarin matematika gitu, tentang variabel atau dan lain-lainnya gitu ya, perkalian gitu, coba deh aku belajar lagi gitu. Ataupun kalau emang kitanya nggak terlalu bodoh, semacam aku nggak bodoh-bodoh amat deh gitu, kok aku dibilang bodoh ya gitu, berarti emang si pelakunya nih berlebihan gitu, aku nggak bodoh kok dibilang bodoh gitu. Ya udah gitu, ambil positifnya aja, intinya self forgiveness, maafin diri sendiri, jangan nyalahin diri sendiri yang ngebuat kita itu jadi nggak percaya diri gitu. Oke, mungkin sekian ya, udah selesai. Wah, padahal tadi mikirnya cuma sampai 10 menit, ini ternyata sampai 23 menitan ya. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat, dan di sini saya mau bilang saya lagi internship di Omah Jiwa dan juga di Psikoismik gitu. Nah, di Omah Jiwa ini kalian bisa konseling gratis selama kurang lebih 1 jam. Biasanya 1 jam sih maksimal gitu. Biasanya juga pakai apa ya namanya? Bukan Zoom, Google Google Meet gitu. Itu saya jadi perkonselor di sana. Kalau kalian mau itu bisa gitu. Kalian langsung aja ke Instagram Uma Jiwa untuk konsultasi di sana seperti itu. Kalau ada masalah-masalah bisa nih diceritain secara gratis, atau bisa secara berbayar di psikolognya langsung, karena jika peer counselor itu masih mahasiswa ataupun masih S1 yang belum punya legalitas menjadi seorang psikolog yang memberikan hal-hal yang lebih klinis seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga ada internship di Psikoismik gitu. Psikoismik itu psikologi Islamik. Jadi kalau mau pencerahan melalui hal-hal yang lebih Islami, lebih tentang kepada sholat, Quran, hadis dan lain-lain, itu bisa ke Psikoismik. Saya juga di sana jadi peer counselor. Namun di Psikoismik itu berbayar, dan jam waktunya itu sekitar 45 menitan. Tapi di Psikoismik itu bisa memakai Google Meet ataupun dengan WA, chat WA. Namun chat WA itu juga kami melayaninya dengan VN juga gitu, biar nggak miskom aja gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Salam sehat mental juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.